Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mengerjakan tugas untuk memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester dalam mata kuliah analisis sediaan farmasi yang diampu oleh Ibu Apoteker Himyatul Hidayah M.Farm. Di sini saya akan mempresentasikan tentang senyawa kloretin pada apel sebagai anti kanker. Sebelumnya, perkenalkan dahulu saya Zikro Mulia Sapitri dari FM23C dengan NIM 23416248201090. Nah, pengertian kloretin. Kloretin adalah senyawa dihidrokalkon yang termasuk dalam kelompok fenol alami. Senyawa ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber, terutama di kulit apel, serta pada daun pohon apel dan buah-buahan lain seperti pir dan aprikot manchuria. Secara kimia, kloretin memiliki rumus molekul C15H14O5 dan dikenal karena sifat antioksidannya. Senyawa ini berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan memiliki potensi dalam berbagai aplikasi kesehatan, termasuk efek anti kanker. Kloretin juga berfungsi sebagai penghambat penyerapan glukosa dan dapat mendukung metabolisme yang lebih baik. Nah, kanker itu apa sih? Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Sel-sel ini dapat menginvasi jaringan di sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui proses yang dikenal sebagai metastasis. Kanker dapat terjadi di hampir semua bagian tubuh dan seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga seringkali baru terdeteksi saat sudah mencapai stadium lanjut. Penyebab dan faktor resiko. Penyebab kanker seringkali melibatkan mutasi genetik yang mengubah cara sel tumbuh dan membelah. Faktor resiko termasuk paparan zat karsinogenik, gaya hidup tidak sehat, dan faktor genetik. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di dunia dengan jutaan kasus baru terdiagnosis setiap tahun. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan prognosis pasien. Nah, jenis kanker ada 4. Yang pertama ada kanker karsinoma, kanker yang berasal dari jaringan epitel. Yang kedua ada sarkoma, kanker yang berasal dari jaringan ikat, seperti tulang dan otot. Yang ketiga ada leukemia, kanker darah yang berasal dari sumsum tulang. Dan yang keempat ada limfoma, kanker yang berasal dari sistem limfatik. Nah, terus hubungannya dengan tanaman apel apa sih? Sebelumnya kita bahas dahulu apel itu apa ya? Apel yang dikenal dengan nama ilmiah Maus domestica adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia Barat dengan iklim subtropis. Tanaman ini dapat tumbuh baik di daerah dataran tinggi seperti di Malang dan Batu, Jawa Timur, Indonesia. Apel memiliki batang yang dapat mencapai ketinggian 3 hingga 12 meter dengan daun berbentuk lonjong dan bunga yang berwarna putih hingga merah muda. Buah apel memiliki bentuk bulat hingga lonjong dengan kulit yang bervariasi dalam warna dari hijau, kuning, hingga merah. Daging buahnya berair dan renyah serta mengandung biji di dalamnya. Apel kaya akan vitamin dan antioksidan, menjadikannya pilihan populer untuk konsumsi segar maupun sebagai bahan dalam berbagai olahan makanan di Indonesia. Penanaman apel dimulai sejak tahun 1934 dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, kandungan buah apel sendiri mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki manfaat kesehatan. Salah satunya adalah kloretin. Kloretin adalah senyawa flavonoid yang ditemukan dalam kulit apel dan memiliki sifat antioksidan yang kuat, membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Selain kloretin, apel juga kaya akan quercetin, senyawa flavonoid lain yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan dapat meningkatkan sistem imun. Nah, hubungannya dengan kanker apa sih? Mari kita ulas. Senyawa protein yang terkandung dalam buah apel memiliki hubungan yang erat dengan pencegahan kanker. Penelitian menunjukkan bahwa kloretin memiliki sifat antitumor yang dapat menginduksi kematian sel terprogram apoptosis pada sel-sel kanker, termasuk kanker paru-paru. Selain itu, kloretin juga meningkatkan efektivitas obat kemoterapi seperti cisplatin sehingga dapat menjadi tambahan yang bermanfaat dalam pengobatan kanker.
Nah, mekanisme kerja anti kanker fluoretin mencangkup penghambatan proliferasi sel kanker, induksi apoptosis, penghambatan angiogenesis, serta modulasi sinyal molekuler yang terikat dengan pertumbuhan tumor. Berbagai jenis sel kanker, termasuk kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker kolorektal, telah diteliti untuk mengungkapkan efektivitas fluoretin dalam menekan pertumbuhan tumor. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa potensi fluoretin yang menjanjikan sebagai agen anti kanker, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah bioavailabilitas fluoretin yang rendah, yang mempengaruhi efikasinya dalam tubuh manusia. Selain itu, penelitian klinis mengenai fluoretin masih sangat terbatas sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk mengevaluasi keamanan dan efektivitasnya pada manusia. Nah, kesimpulannya, fluoretin memiliki potensi besar sebagai agen anti kanker melalui berbagai mekanisme molekuler serta penghambatan proliferasi sel, induksi apoptosis, dan penghambatan angiogenesis. Senyawa ini tidak hanya menunjukkan efektivitas yang baik dalam berbagai penelitian in vitro dan in vivo, tetapi juga memberikan peluang untuk pengembangan terapi kanker yang lebih selektif dan minim efek samping. Namun, tantangan terkait bioavailabilitas dan kurangnya data klinis masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Sebelumnya, terima kasih sudah menyimak. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.